Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari kitab Yesaya bab 43 ayat 1 sampai dengan 2. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Colin Hart adalah seorang desainer yang mencetuskan sebuah ide untuk membuat tali sepatu dengan bahan emas. Tali sepatu tersebut memang tampak seperti tali sepatu pada umumnya dalam bentuk dan ukurannya, tetapi berbeda bahannya. Benang-benang pembuat tali sepatu tersebut terbuat dari emas 24 karat yang dipesan secara khusus kepada pengrajin emas kuno di Columbia. Untuk membuat sepasang tali sepatu itu dibutuhkan waktu 120 jam. Supaya semakin memberikan nilai lebih, maka tali sepatu emas itu hanya diproduksi sebanyak 10 pasang saja. Kini oleh Hart, tali sepatu bergengsi itu diberi label Mr. Kennedy. Karena keunikannya itu, maka seseorang yang ingin memiliki tali sepatu benang emas tersebut harus mengeluarkan uang senilai 19.000 US dollar atau sekitar 160 juta rupiah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tentu tahu bahwa tali sepatu bukanlah sebuah benda yang dianggap berharga ataupun mewah. Berbeda dengan benda lain seperti misalnya jam tangan, cincin, dan lain sebagainya. Namun ketika tali sepatu itu dilapisi oleh benang emas, ia menjadi sesuatu yang berharga dan memiliki harga jual yang tinggi. Dalam dunia ini, kita mungkin seperti tali sepatu itu. Secara fisik bisa saja kita tidak secantik atau setampan orang lain. Secara materi mungkin kita tidak kaya dan tidak seindah seperti pandangan dunia ini. Tetapi sebagai umat kepunyaan Tuhan yang telah ditebus, diri kita bagai tali sepatu yang dilapisi emas. Apapun latar belakang kita dan bagaimanapun keberadaan kita sekarang, kita adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Sayangnya, pada kenyataannya tidak jarang orang lalai memerhatikan siapa diri mereka sebenarnya. Itu sebabnya banyak orang yang kehilangan jati dirinya. Mereka memiliki pandangan yang berbeda dengan pandangan Tuhan mengenai diri mereka. Mereka lebih fokus pada keberadaan yang menurutnya tidak berharga, sehingga mata hatinya tertutup untuk mengetahui bahwa Tuhan sangat menghargainya. Hal seperti inilah yang dipikirkan oleh bangsa Israel ketika mereka ada di pembuangan. Mereka merasa tidak berharga karena seolah-olah Tuhan tidak peduli lagi akan keberadaan mereka. Status sebagai orang buangan mungkin telah membuat mereka menjadi minder terhadap bangsa-bangsa lain dan memandang rendah diri mereka. Tuhan tidak mau umatnya memiliki pikiran yang salah mengenai keberadaan mereka. Untuk itulah Tuhan pun berfirman agar bangsa kepunyaannya itu tidak menjadi takut terhadap apapun. Tuhan menguatkan mereka dengan ucapan bahwa Ia telah menebus mereka. Tuhan berjanji akan tetap memelihara keberadaan bangsa ini setelah keluar dari pembuangan. Itu karena mereka berharga di mata Tuhan. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita memandang diri kita
sebagaimana Tuhan memandang, yaitu sebagai ciptaan yang berharga. Dengan demikian, kita juga harus memperlakukan diri kita sedemikian berharga. Jangan mengotori, jangan menyia-nyiakan, dan jangan menyiksanya. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, aku bersyukur untuk kasih-Mu yang ajaib, sehingga mau menerima diriku apa adanya. Kini aku tahu bahwa aku berharga di mata-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.